Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa banyak orang Tionghoa yang terlihat hidup sederhana, namun ternyata memiliki kekayaan yang luar biasa? Seolah-olah ada rahasia tersembunyi di balik kesuksesan finansial mereka. Hari ini, kita akan membongkar tuntas 5 prinsip fundamental yang menjadi kunci kekayaan mereka, yang sebenarnya bisa kita semua terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan tentang keberuntungan, melainkan tentang disiplin dan pola pikir yang teruji oleh waktu. Prinsip pertama, dan yang paling mendasar adalah menabung dulu, baru belanja kemudian. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi praktiknya sangat kuat. Saat menerima penghasilan di awal bulan, mereka tidak langsung memikirkan apa yang ingin dibeli. Sebaliknya, mereka segera menyisihkan minimal 30% dari pendapatan mereka untuk ditabung atau diinvestasikan. Sisa dana yang ada barulah digunakan untuk kebutuhan hidup selama sebulan. Dengan cara ini, mereka memastikan bahwa masa depan finansial selalu menjadi prioritas utama. Ini adalah kebalikan dari kebiasaan umum, menabung sisa pengeluaran yang sering kali berakhir dengan tidak ada sisa sama sekali. Selanjutnya, prinsip kedua adalah kemampuan membedakan secara tegas antara kebutuhan dan keinginan. Sebelum mengeluarkan uang, mereka akan bertanya pada diri sendiri, apakah barang ini benar-benar saya butuhkan untuk bertahan hidup, atau hanya keinginan sesaat yang didorong oleh emosi atau tren? Mereka sangat cermat dalam mengalokasikan dana untuk hal-hal esensial seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Sementara itu, pengeluaran untuk hiburan, barang mewah, atau gaya hidup yang bersifat impulsif sangat diminimalkan. Prinsip ini membantu mereka menghindari kebocoran finansial yang tidak perlu dan mengarahkan uang mereka ke hal-hal yang lebih penting. Prinsip ketiga adalah sebuah filosofi yang sangat kuat. Uang harus bekerja untuk menghasilkan lebih banyak uang. Bagi mereka, menyimpan uang di tabungan saja tidak cukup, karena nilainya bisa tergerus inflasi. Oleh karena itu, mereka sangat fokus pada investasi. Namun, bukan investasi spekulatif yang berisiko tinggi. Pilihan utama mereka jatuh pada instrumen jangka panjang yang terbukti stabil dan memberikan pertumbuhan konsisten, seperti properti. Mereka membeli properti tidak hanya untuk ditinggali, tetapi juga sebagai aset yang nilainya terus meningkat, atau bisa disewakan untuk menghasilkan pendapatan pasif. Pola pikir ini mengubah uang dari sekadar alat tukar menjadi mesin pencipta kekayaan. Prinsip keempat yang tidak kalah penting adalah menghindari utang konsumtif. Bagi mereka, utang adalah alat yang hanya boleh digunakan untuk tujuan produktif, yaitu sesuatu yang dapat menghasilkan pendapatan di masa depan. Misalnya, berutang untuk modal usaha atau membeli aset investasi. Mereka sangat menghindari utang untuk membeli barang-barang yang nilainya terus menurun, seperti gadget terbaru, mobil mewah, atau liburan mahal. Dengan hidup bebas dari jeratan utang konsumtif, mereka memiliki kebebasan finansial yang lebih besar dan arus kas yang lebih sehat untuk dialokasikan ke pos investasi. Terakhir, fondasi dari semua ini adalah edukasi finansial yang ditanamkan sejak dini. Anak-anak dalam keluarga Tionghoa tidak dimanjakan dengan uang. Sebaliknya, mereka diajarkan nilai uang melalui kerja keras. Mereka seringkali dilibatkan dalam bisnis keluarga atau didorong untuk mencari penghasilan sendiri sejak usia muda. Dengan mengalami sendiri betapa sulitnya mendapatkan uang, mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih menghargai setiap rupiah yang dimiliki. Mereka belajar untuk tidak boros dan memahami pentingnya menabung serta berinvestasi untuk masa depan. Pendidikan karakter ini menjadi bekal yang jauh lebih berharga daripada warisan uang semata. Jadi, kesimpulannya, rahasia kekayaan orang Tionghoa bukanlah sihir atau keberuntungan. Ini adalah buah dari kombinasi disiplin yang ketat, pola pikir jangka panjang, dan kebiasaan finansial yang sehat. Mulai dari menabung di awal, memprioritaskan kebutuhan, membuat uang bekerja melalui investasi, menghindari utang buruk, hingga menanamkan literasi finansial sejak kecil. Semua ini adalah strategi yang bisa kita pelajari dan tiru untuk membangun fondasi keuangan yang kokoh bagi masa depan kita sendiri. Terima kasih telah menonton.
Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan ke teman-teman Anda, dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak wawasan finansial lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.